Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di pembelajaran online di pagi hari ini, di pembelajaran Aqidah Akhlak mid semester 2. Semoga anak-anakku kelas 2 yang solih dan solihah tetap sehat dan bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kalian bisa buka di buku Aqidah Akhlak 2B halaman 13 sampai halaman 15. Pada pembelajaran yang kemarin kita mengulas sedikit tentang memahami sifat wajib Allah. Ada 20 sifat. Kemarin kita sudah membahas 10, sekarang lanjutannya. Ada sifat wajib Allah sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Oke anak-anak, kalian siapkan bukunya dan selamat menyimak videonya. Sama artinya mendengar. Allah bersifat maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu tentang makhluk ciptaannya. Jadi, apapun yang ada di alam semesta ini, mulai dari suara nyaring, bahkan suara yang tidak dapat didengar oleh manusia atau alat-alat yang lain, Allah bisa mendengar. Hati kita pun bisa Allah dengar. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan di hati kita, Allah sudah mendengar ya. Jadi sifat Allah itu adalah sama. Selanjutnya basor, melihat. Penglihatan Allah tidak dapat dihalangi oleh apapun dan siapapun. Allah dapat melihat semua makhluknya yang ada di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi, baik yang besar maupun yang paling kecil sekalipun. Bahkan alat-alat ciptaan manusia pun tidak dapat melihat, Allah bisa melihat karena yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam, berbicara atau berfirman. Allah adalah zat yang maha bicara. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Surat An-Nisa ayat 164. Qadiron artinya maha kuasa. Allah maha kuasa, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kekuasaannya. Ketentuannya, Allah berlaku untuk semua makhluk-makhluknya tanpa ada pengecualian. Seperti bentuk warna kulit dan rambut manusia, di dunia ini semua berbeda. Demikian pula keanekaragaman flora dan fauna, menunjukkan secara akal bahwa kekuasaan Allah tidak ada yang dapat memengaruhi atau merusak. Allah maha kuasa, menciptakan segalanya, maha mendengar, maha melihat. Allah adalah segala-galanya dan berlaku untuk semua makhluknya. Makhluk yang paling kecil, yang paling lemah sekalipun Allah menguasai, dan makhluk yang paling kuat Allah juga menguasainya. Muridan, maha berkehendak. Allah menciptakan alam semesta dan isinya. Semua terjadi karena kehendak Allah. Tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya tanpa terikat oleh kehendak Allah. Allah lah yang memiliki kehendak ciptaannya dan perlindungan bagi seluruh makhluknya. Kun fayakun. Allah maha berkehendak, menghendaki apapun, kematian, kelahiran, bencana, dan hari kiamat, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliman, maha mengetahui. Allah mengetahui segala seluk-beluk sesuatu atau rahasia makhluknya. Contoh,
Kejadian manusia berasal dari zat telur, kemudian berproses dan akhirnya menjadi manusia yang dapat berbicara, bertindak, dan berpikir. Akal manusia pasti membenarkan bahwa manusia diciptakan oleh zat yang maha tahu. Nah, itu aliman, maha mengetahui. Mengetahui apapun rahasia yang ada dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Karena yang menciptakan Allah. Hayyan. Hidup Allah tidak sama dengan kehidupan manusia. Manusia bernapas, makan, minum, dan kemudian mati. Sedangkan Allah selalu hidup dan menghidupi. Jika di alam semesta ini tanpa ada Allah, tidak ada Allah, maka apa yang terjadi, Cah? Hancur. Manusia tidak mempunyai keteraturan, tidak teratur. Alam tidak ada keteraturan. Bulan bisa bertabrakan dengan matahari, dengan bintang, bahkan dengan bumi yang kita pijak. Sami'an, maha mendengar. Pendengaran makhluk dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat membuktikan kalau bicara di ruangan tertutup, orang lain di luar ruangan belum tentu dapat mendengar. Berbeda dengan Allah, dimanapun suara makhluk akan selalu didengarnya. Allah selalu berada dalam keadaan mendengar terhadap segala bentuk suara. Allah juga mendengar doa hambanya yang bertakwa. Kita berdoa di dalam hati pun Allah mendengar doa kita. Karena Allah Sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Berbeda dengan manusia yang selalu sempit pandangannya. Allah selalu dalam keadaan melihat. Allah selalu melihat apa yang dikerjakan. Bukti ini seharusnya membuat manusia lebih berhati-hati. Kita yang tidak bisa melihat barang gaib, Allah pun bisa melihat. Karena yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita yang paling kecil sekalipun, Allah bisa melihat. Karena Allah mempunyai sifat maha kuasa, berkehendak, maha mengetahui, dan maha melihat. Yang terakhir, mutakaliman, maha berbicara. Allah selalu berada dalam keadaan berfirman. Dia berfirman dalam kitabnya. Kitab umat muslim apa aja? Ya betul, Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu bukti Allah maha berbicara. Berbicaranya Allah berbeda dengan manusia. Kalau manusia mengucapkan pakai mulut, tapi Allah berfirman. Oke anak-anak, itu tadi bahasan singkat sifat wajib Allah nomor 11 sampai nomor 20. Selanjutnya, perilaku mengimani sifat-sifat Allah. Bagaimana cara menunjukkan perilaku meyakini sifat-sifat Allah? Berikut perilaku beriman terhadap sifat-sifat Allah, Cah. Nomor 1, senantiasa berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, bersyukur atas karunia yang diberikan kepadanya. Nomor 3, sabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Karena apapun yang manusia kerjakan itu di bawah kekuasaan Allah. Nomor 4, bersikap amanah dan tanggung jawab. Karena Allah maha segalanya, kita tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Nomor 5, ikhlas dalam menerima qada dan qadar Allah. Kita pasrah kepada apa yang dikehendaki Allah kepada kita, kepada semua, kepada seisi alam semesta. Karena Allah maha berkehendak. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan hari kiamat itu ada, kapan kita mendapat rezeki, kapan kita mendapat musibah. Itu yang berkehendak Allah. Nomor 6, tidak merasa sombong. Karena apa? Karena sifat Allah adalah kudrat, berkuasa, iradat, berkehendak. Ya kan? Basiron, maha melihat. Muridan maha berkehendak. Semua sifat-sifat tersebut adalah milik Allah. Kalau kita sombong, kita aja manusia, tidak bisa. Karena yang menciptakan manusia siapa? Allah.
Dan yang terakhir nomor 7, senantiasa peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Kita sebagai umat manusia, umat Islam, wajib menghormati, menghargai, dan peduli terhadap sesama makhluk hidup, kepada hewan dan tumbuhan. Kita menjaga, merawat, karena semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini untuk manusia. Oke, anak-anakku kelas 2 min 1 Blitar yang solih dan solihah, itu tadi bahasan singkat tentang sifat wajib bagi Allah ke-11 sampai ke-20 dan perilaku mengimani sifat-sifat Allah. Bagaimana cara kita mengimani sifat-sifat Allah yang tadi. Di halaman 16 kalian bisa mengisi pertanyaan 1 sampai 5. Lalu bisa mengerjakan halaman 18 sampai halaman 20. Ada soal-soal, kalian bisa kerjakan. Kalau yang sulit bisa ditanyakan kepada ayah bunda kalian atau pembimbing pengajar kalian, atau bisa tanya langsung kepada Pak Chandra. Siap anak-anak? Ya, semangat belajar. Di masa-masa seperti ini, kalian harus lebih tekun belajar dan tekun berdoa, agar apa yang kalian dapatkan, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, bermanfaat di kemudian hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semangat anak-anak. Min 1 Blitar. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.